tapi tak ada salahnya dengan keadaan pandemi seperti ini tidak kita bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Insya Allah kita semua sehat lahir dan batin. Dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun mungkin waktunya agak molor, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan, kehusuan kita dalam mengikuti acara Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat. Sehat ya Ibu-Ibu? Sehat. Anak-anaknya juga sehat ya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjaga kesehatan, selalu ingat 3M, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan memakai masker. Itu protokol kesehatan harus kita selalu ingat dan harus selalu kita praktekkan, karena untuk saat ini ternyata banyak sekali PDP yang semakin meningkat karena setelah kemarin ada PSBB, akhirnya sekarang banyak sekali pasien COVID. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga protokol kesehatan, semuanya kita bisa terhindar dari namanya penyakit COVID-19. Adapun acara-acara Zoom rapat kali ini, diantaranya mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan setelah kemarin kita melakukan pembagian rapor. Nah, ternyata ada perubahan. Yang pertama tentang pembagian kelas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan. Dan selanjutnya ada program daring atau luring oleh masing-masing wali kelas, karena bagaimanapun pembelajaran ini harus tetap dilaksanakan walaupun metodenya mungkin nanti akan diinisiatif oleh wali kelas dan gurunya masing-masing. Bagaimanapun pembelajaran jangan sampai berhenti, apalagi kita mengingat anak-anak kita harus selalu mendapat bimbingan dan pendampingan selama pandemi seperti ini. Itu saja mungkin pembukaan dari saya. Nanti selanjutnya Ketua Jurusan akan menyampaikan poin-poin pembagian kelas. Terus nanti masing-masing wali kelas juga akan menyampaikan programnya. Dan ketiga, informasi lain-lain yang kaitannya dengan paguyuban dan lain sebagainya. Maka untuk Ketua Jurusan. Terima kasih Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai mana? Baterai mana? Baterai mana? Kemarin itu cuma sebelah digantiin, ada kemarin teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis.
Aya kamari kayak tadi ya. Nya. Kadinya kan kadinya Peri. Kita ya mic-nya ini jadi Bu Dede pindah dulu ya. Baterainya habis. Sok, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amri. Enggak ada suara. Kedengaran tidak suara Bu Dede? Kedengaran ibu-ibu? Nggak Fajar kedengaran? Kadangu, Pak. Oh iya kadangu. Oke. Suara Bu Dede. Bu, kadangu. Yes. Kedengaran. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini walaupun secara fisik kita berjauhan tapi insya Allah kalau hati selalu dekat ya ibu-ibu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu walaupun berjauhan dan mudah-mudahan Allah akan melimpahkan sehat terus kepada kita semua. Terima kasih diucapkan kepada ibu-ibu yang sudah bisa hadir. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Udah nggak kursi di deh, udah cekatan kalian nggak kursi. Udah sebelah mana aja, Oh, Ibu, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan dulu dari sini. Diamut dulu. Oke, udah. Nah, ya, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu muka walaupun berjauhan, tapi mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi mudah-mudahan di kehidupan yang abadi nanti kita bisa bersama-sama dengan izin Allah masuk di surga dengan dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu, orang tua murid, dan kepada Bapak dan Ibu guru yang bisa hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah lebih dari 50% ibu-ibu bisa hadir pada rapat ini karena rapat ini adalah penting bagi kelanjutan pembelajaran anak-anak kita. Ibu-ibu, orang tua murid yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini perlu sampaikan karena masih dalam suasana ya pandemi, jadi dalam masa darurat penyebaran COVID-19, sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan belajar di rumah. Dan itu bisa dilaksanakan dengan aplikasi
menggunakan internet, yaitu dengan program daring dan juga bisa dengan program luring. Jadi kalau program daring berarti anak di rumah dan guru juga mengajar di rumah dengan menggunakan aplikasi internet. Ya seperti sekarang ini ya. Kalau nanti ibu-ibu mungkin bisa juga menggunakan seperti ini ya sehingga bisa pembelajaran bisa berjalan. Kemudian juga yang kedua itu dengan luring. Kalau luring berarti di luar daring, tapi pembelajarannya bisa dengan guru yang datang ke rumah gitu ya, atau guru tetap anak belajar di rumah, guru datang ke rumah, atau guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tapi kemarin ada pemberitahuan juga dari Bapak Pengawas bahwa untuk anak SLB karena muridnya sedikit, kemudian kalau memungkinkan bisa juga nanti anak belajar di kelas seperti biasa, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi tidak boleh terlalu banyak berkerumun, gitu. Jadi tetap nanti bisa diatur bagaimana supaya kesehatan tetap terjaga. Nah nanti tadi ya seperti dijelaskan oleh Pak Heri, tetap dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak, kemudian memakai masker. Nah, nanti dalam penjelasan tentang proses KBM bisa langsung nanti ibu-ibu orang tua bisa mendapatkan penjelasan dari gurunya masing-masing, bagaimana kesepakatan yang akan dijalani ya. Nah, kemudian yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah mengenai bahwa di tahun pembelajaran tahun ajaran baru sekarang 2020-2021, nah untuk di jurusan tunanetra sudah dibagi mengenai pembagian kelas dan pembagian gurunya. Nah, dimulai dari kelas yang kecil ya, yang terendah. Nah, di sini saya ini kan dengan gurunya saja karena nanti ada guru yang memegang 2 rombel atau 2 kelas. Dimulai dari Bu Aan ya. Bu Aan Sutarsih SPD, nanti kelas yang akan dipegangnya yaitu kelas 2 dan kelas 4. Bu Aan mengajar nanti di kelas 2, kelas 4 dengan peserta didik Lira dan Rani. Kemudian Bapak Teja Isro Eswari SPD, Pak Teja mengajar di kelas 3 dan peserta didik yang dihadapinya, yang dilayaninya adalah Syarif. Tetap ya untuk Pak Eja. Kemudian Bapak Heri Mujianto SHI ini mengajar di kelas 5. Mengajar dengan peserta didik yaitu Santal Kianopik atau Kay, kemudian Muhammad Fauzi, dan ya lanjut kepada Bapak Heri Supriyadi, ini mengajar di kelas 7. Kelas 7 sekarang dibagi 2 ya, jadi nanti Raipan dengan Sita tidak dalam satu kelas lagi, tapi dipisah kelasnya gitu. Bisa dalam ruangan yang sama, tapi dengan kelas yang berbeda. Raipan nanti di wali kelasi, guru kelas ini mah. Guru kelasnya Bapak Heri Supriyadi. Nah kemudian untuk Sita nanti wali kelasnya saya. Tapi untuk Sita ini ada juga guru-guru yang lain, karena kalau untuk Sita sifatnya mata pelajaran. Jadi ada guru-guru yang lain juga yang terjun mengajar kepada Sita. Kemudian Bapak Sunarto mengajar di kelas 11-12. Peserta didik yang dilayani adalah Fajar dan Rizky.
Menur ya namanya. Nah, mungkin itu ibu-ibu sudah jelas mengenai nanti guru yang mengajar, yang melayani putra, putri, bapak dan ibu. Sudah jelas? Sudah ya, insya Allah. Nah, kemudian berlanjut kepada pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Tadi sudah dijelaskan ada program daring dan luring. Nah, mungkin nanti di sini perlu ada kesepakatan antara orang tua dengan guru kelasnya masing-masing. Ya, akan dimulai dari Ibu Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Halo. Dimatikan, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun dari jarak jauh. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dede telah memberikan kesempatan kepada saya selaku wali kelas dari kelas 3 Lira Salwa Kirana, kelas 2 dan 4. Iya, selaku wali kelas dari kelas 2 dan kelas 4 ya. Kelas 2-nya Lira Salwa Kirana dan kelas 4 Nindi Rindianti. Kebalik ya. Rani Nindianti ya Bu ya. Lira Salwa Kirana kelas 2 ya, dan Rani Nindianti kelas 4. Namun sayang hari ini Lira dan Rani tidak bisa dihubungi ya, belum bisa dihubungi sehingga tidak bisa bergabung di rapat hari ini, dan Bu Aan berharap mudah-mudahan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Sugiyarti bisa menyampaikan ya nanti kepada Ibu Ketua Jurusan. Ibu Ketua Paguyuban. Ibu Ketua Paguyuban, kemudian ibu-ibu yang lainnya bisa menyampaikan kepada Lira dan Rani untuk hasil rapat kali ini ya, insya Allah. Kemudian untuk program selanjutnya, untuk program pengajaran ini, untuk program pengajaran selama pandemi ini, insya Allah kalau untuk SD, untuk SDLP ya, untuk SD yang dipegang oleh Pak Ita mau menyampaikan. Untuk program di kelas saya, khususnya kelas 2 dan kelas 4, insya Allah akan menggunakan luring. Ya mungkin karena kalau untuk daring, untuk anak-anak kita yang saya pegang, untuk Lira dan Rani tidak memungkinkan. Tapi mungkin untuk luring ini, Bu An insya Allah akan memprogramkan program luring masuk mungkin insya Allah seminggu 2 kali. Mudah-mudahan Lira dan Rani bisa masuk sekolah. Insya Allah untuk kelas 2-an hari Senin dan Rabu, mudah-mudahan bisa. Kemudian untuk pelayanan selanjutnya kalau tidak bisa insya Allah ada home visit ke rumah atau dilayani di rumah. Namun yang lebih efektif mungkin orang tua bisa hadir dengan anak sekolah setiap Senin dan Rabu. Kemudian insya Allah setiap hari Senin Bu An memberikan lembar kerja siswa kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah selama tidak hadir di sekolah. Insya Allah untuk keperluan selanjutnya, ibu orang tua wali siswa dan juga ibu guru wali siswa bisa saling menghubungi lewat
WA ya Bu ya, sehingga Bu An berharap jadi WA-nya tetap selalu on gitu ya, diusahakan lah ya, karena sekarang kita sedang pandemi ini, alat-alat komunikasi ini sangat diperlukan, walaupun mungkin nanti akan menggunakan pembelajaran luring tetap saja, karena di saat-saat tidak bisa berhubungan langsung, insya Allah kita harus ini ya, mau tidak mau harus berhubungan lewat alat komunikasi internet begitu ya Bu ya. Insya Allah mungkin insya Allah Bapak Ibu orang tua siap untuk selalu mempunyai atau menyiapkan alat komunikasi ya, boleh WA, kalau kita kan WA makanya insya Allah, kalau Zoom insya Allah kalau ada pertemuan yang sifatnya menyeluruh satu jurusan, kalau sifatnya ibu guru wali kelas insya Allah lewat WA saja mungkin ya, yang Bu Anies lakukan lewat WA insya Allah. Kemudian untuk kepentingan selanjutnya, sebelum hari Senin ini bisa, mudah-mudahan hari Senin bisa terlaksana, jadwal pembelajarannya hari Senin dan Rabu, Lira dan Rani sudah bisa masuk sekolah. Kalaulah misalnya belum bisa masuk sekolah, insya Allah Bu An hubungi dulu lewat WA atau ke rumah. Kalau tidak bisa, insya Allah bisa ke rumah. Sebuah setelah kita sepakat, insya Allah mudah-mudahan hari Senin langsung sepakat bisa luring di sekolah ya, insya Allah. Mungkin itu saja Bu Lida yang bisa Bu An sampaikan. Terima kasih. Nanti kurang lebihnya Bu An hubungi lagi lewat langsung gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu An yang telah memberikan penjelasannya. Ibu-ibu orang tua murid, kalau nanti pun ada pembelajaran di sekolah, dimulai dari jam 8, waktunya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 11 tanpa istirahat, dan kemudian tidak ada, di sekolah itu tidak ada nanti pedagang yang dibolehkan masuk ke sekolah. Jadi sekolah harus dalam kondisi steril dari para penjual makanan dan orang-orang yang penjual makanan dan orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan sekolah. Kemudian diharapkan bagi anak-anak yang bisa ditinggal, jadi orang tuanya itu datang ke sekolah mengantarkan anak, kemudian orang tuanya bisa pulang dulu ke rumah, nanti orang tua bisa menjemput lagi jam 11. Jadi diusahakan kalau anak-anak yang bisa ditinggal berarti membawa makanan dari rumah. Kalau orang tua yang memang jauh rumahnya dan harus tetap ada di sekolah, nah tadi berarti ada di tempat-tempat yang dihususkan nanti sehingga tapi tidak terjadi kerumunan orang tua juga. Nah, mungkin selanjutnya yang akan menjelaskan tentang bagaimana nanti komitmen orang tua dengan guru kepada Pak Teja yang melayani peserta didik SARI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita sehingga kita bisa terus beristiqomah mengikuti apa yang beliau ajarkan. Kebetulan untuk nanti saya memegang satu anak ya Bu ya, mungkin spesial buat saya. Sangat spesial. Biasanya saya memegang 2 anak, yaitu Rani yang tadi dipegang sama Bu An sekarang, jadi sekarang 1 anak Syarif, mungkin saya bisa lebih fokus lagi ya Bu ya. Untuk Syarif jadwalnya jadi hari untuk luring. Untuk luring Arif jadwalnya luring atau tatap muka jadi hari Rabu dan Jumat Bu. Ya. Rabu dan Jumat untuk tatap muka. Insya Allah nanti Rabu pengambilan LKS, Rabu dan Jumat. Nanti pas LKS diambil dikasihkannya lagi pas masuknya lagi hari Jumat Bu ya. Dikerjakannya di rumah. Selanjutnya apa Bu? Udah.
Ya nanti kesepakatannya Bu, ya nanti di konfirmasi lagi sama Mama Arif ya, nanti di WA lagi. Segitu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eja. Jadi ibu-ibu nanti kalau programnya luring, jadi ada tatap muka di sekolah, di kelas, kemudian nanti di hari berikutnya anak-anak belajar di rumah dengan guru memberikan tugas yang berupa LKS yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian nanti kalau pas tatap muka di kelas, guru itu akan memberikan LKS yang akan dikerjakan di rumah, dan kemudian kalau kembali lagi tatap muka di kelas menyerahkan LKS yang sudah dikerjakan di rumah. Nah, kemudian selanjutnya kepada Bapak Heri Mujianto. Pak Heri Mujianto akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ieu carita pangpayuna dan nanti sambil jadi Pak Ageng. Pak Agengna keur montos Ageng gitu. Cari pangpayuna ieu sudah sambil nanya iya da mumpami itu mau tiasa orang rapat online. Alhamdulillah, izin Allah hari ini kita bisa silaturahim di rumah masing-masing, ya. Namun alhamdulillah juga ada Mamah Kay yang hadir ke sini ke sekolah, bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru. Semuanya tiada lain dan tiada bukan adalah karena izin Allah SWT. Untuk tahun ajaran 2020-2021, lulusnya saya sendiri, saya di rolling memegang kelas 5, yaitu ada Fauji, ada Kay, dan Jandra. Namun jangan khawatir, Mama Kay, Mama Fauji, dan Mama Jandra, yang walaupun yang memegang secara wali kelas itu adalah saya, tetapi secara penanganan insya Allah nanti akan kita tim jurusan tunanetra dan MDVI sama-sama bekerja menangani anak, ya. Jadi jangan khawatir ketika orang tua, kenapa saya mau sekarang jadi dipegang sama bapak umpamanya gitu ya, tapi udah ente ini pilih gitu ya, mumpung belum ada pertanyaan ke sana, nah kita jawab nih gitu, kita jawab ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah nanti penanganan di kelas kalau misalnya ada program luring ke kelas, nanti akan dipegang atau akan ditangani. Mic-nya dimatikan dulu ya, sabar ya, Bu. Siapa itu? Jadi saya harus katanya apa nih? Udah, kayaknya udah mati sendiri ya. Oke, jadi saya digilir hari apa aja, Bu? Oke, saya anak-anakku, khususnya yang diwali-kelasi oleh saya, kita akan belajar sama-sama di sekolah hari Selasa dan hari Kamis, ya. Kay, Fauji, dan Jandra hari Selasa dan hari Kamis. Ya, boleh datang ke sini, boleh juga mamahnya untuk mengambil LKS. Nah, dengan catatan semua anak-anak ya tanpa terkecuali yang 3 semua, baik yang MDVI ataupun yang tunanetra, boleh datang ke sekolah dalam keadaan sehat secara fisik, ya. Kalau ada flu atau ada demam, ya mungkin tadi belum tersampaikan oleh Ibu Dede. Kalau ada flu atau ada demam ya wayahna, baik orang tua ataupun siswa, bahkan guru pun, guru juga ada kalau ada indikasi sakit flu ataupun demam, ya wayahna. Semuanya
belajar di rumah dan guru bekerja di rumah. Begitu. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit, insya Allah. Kiranya itu saja, nanti selebihnya bisa dieksplorasi, ditanya jawab nanti ya. Gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri Pujianto. Ya Ibu-Ibu tadi tambahannya, kalaupun nanti ada kesepakatan untuk tatap muka di kelas gitu, tapi dengan syarat tadi kondisi anak sehat, orang tua sehat, kemudian gurunya juga dalam kondisi sehat. Kemudian harus dipertimbangkan juga karena anak-anak kita itu termasuk anak yang rentan untuk terkena virus ya, terpapar virus COVID ini. Itu juga boleh menjadi pertimbangan bagi orang tua. Nanti bisa dibicarakan ya, disepakati ini mah sebagai ini dulu sebagai program bahwa kita ada tatap muka di kelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri bahwa walaupun tadi sudah dibagi-bagi ya mengenai guru dan peserta didik yang akan dilayani, tapi kita tetap bahwa di jurusan tunanetra ini kami ini adalah tim. Jadi guru semua berkolaborasi untuk menangani semua anak, bahwa tidak ada istilah anak ini Anaknya buaan. Anaknya Pak Teja, tidak ya, tetap anak-anak ini adalah anak-anak kami semua. Cuman ini sebagai penanggung jawab secara administratif dan secara kehususan dalam penanggung jawabnya. Lanjut sekarang kepada Pak Heri Supriyadi dengan tugas melayani Raifan. Terima kasih pada Bu Ketua Jurusan yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah diketahui bersama bahwa ternyata pada tahun pelajaran 2020-2021 ini terjadi rolling pembagian kelas, dan ini sengaja kita lakukan karena untuk menambah wawasan atau untuk menambah kebosanan barangkali dari si anak itu sendiri. Dan tadinya saya memegang kelas Fajar juga Rizky. Pada tahun pelajaran ini saya memegang Raifan yang biasanya dipegang oleh Bu Aan. Nah, jadi sebagaimana ketentuan tadi bahwa Raifan dengan kita nanti harus dipisahkan, bukan berarti diskriminatif. Jadi masing-masing biar fokus, baik Sita ataupun Raifan. Untuk itu mungkin saya secara pribadi mohon maaf kepada Mama Fajar juga Mama Rizky apabila selama anaknya, putranya dibimbing sama saya khususnya banyak kekurangan. Saya mohon maaf sekali dan silakan koreksi saja apa yang ada kekurangan pada diri saya selama mengajar. Untuk jadwalnya hari apa berarti? Pak Heri bisa menarik, bisa Boleh, siap ya. Itu saja mungkin karena nanti Raifan juga bisa berkolaborasi ke depannya juga dengan Sita pun ada pelajaran-pelajaran yang harus bersama. Cuman ruangannya masih tetap di ruangan sana karena kemarin Ramdan sama Angga di sana, sekarang alhamdulillah mereka sudah lulus. Jadi Raifan mungkin sama Sita masih menempati kelas di sana tapi ruangannya yang berbeda. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Heri. Selanjutnya kepada saya.
Jadi untuk tahun pembelajaran sekarang, saya diberi amanah untuk menjadi wali kelas Sita. Tapi karena Sita ini pembelajarannya umum, jadi saya hanya sebagai wali kelas, kemudian pelajaran-pelajaran lain ada Bapak Guru juga yang tetap mengajar kepada Sita. Nah, untuk Sita diharapkan karena Sita ini memang materinya cukup luas karena hampir sama dengan umum, diharapkan untuk Sita karena juga domisili dekat, kalau dalam kondisi Sitanya sehat, ibu orang tuanya sehat, kemudian saya juga sehat. Nah, Sita diharapkan untuk Sita khususnya bisa tatap muka di kelas itu bisa diprioritaskan. Nanti Sita bisa masuk 3 hari ya, Sita Senin misalnya, kemudian di 1 hari di rumah, jadi diselang-seling, Rabu masuk, kemudian bisa lagi masuk lagi di Jumat. Nah, untuk Sita diharapkan 3 hari tatap muka di kelas, 2 hari di rumah. Tapi di rumah bukan berarti tadi tidak ada tugas, jadi 3 hari tatap muka di sekolah, 2 hari mengerjakan pembelajaran di rumah dengan dibimbing oleh orang tua. Nah, jadi bagi Sita nanti ada guru-guru lain juga yang tetap mengajar pada Sita karena Sita materinya itu cukup banyak ya Sita. Kemudian sekarang Sita ada di kelas 7 sehingga Sita perlu penjelasan ya dengan materi-materi pelajaran yang baru itu. Perlu mungkin lebih ini biar lebih fokus untuk Sita dan gurunya juga begitu. Jadi tatap muka di kelas itu tadi sudah dikatakan harus prioritas. Jadi dimohonkan kepada Mama Sita atau Bapak Sita karena Sita sekarang sudah insya Allah sudah bisa ditinggal. Jadi kalau hari Senin, Rabu, Jumat Sita diantarkan ke sekolah nanti bisa dijemput lagi jam 11. Karena kalau dengan kondisi yang normal, Sita itu sampai siang, kemungkinan sampai jam 14. Tapi karena dengan kondisi pandemi sekarang, pembelajarannya dibatasi hanya dari jam 8 sampai jam 11. Mudah-mudahan Sita sehat, Mama Sita atau Bapak Sitanya sehat, sehingga pembelajaran bagi Sita bisa efektif dan bisa optimal. Karena nanti Sita kan jenjangnya akan terus berlanjut, sudah SMP bisa SMA, kemungkinan nanti Sita lanjut di perkuliahan, ya kemudian prestasinya lebih meningkat karena nanti Sita bisa lebih fokus karena sendiri. Mudah-mudahan bisa mengikuti sekarang kakak kelasnya Angga dan Randa bisa berhasil, nah itu bisa jadi acuan bagi Sita untuk lebih meningkatkan diri dalam segi prestasi pembelajarannya. Nah, itu mungkin Sita ya, Mama Sita. Nah, sekarang berlanjut kepada kelas berikutnya yaitu kelas 11-12 yang dipegang oleh Bapak Sunarto. Mangga kepada Bapak Sunarto dipersilahkan. Manarto, mangga. Ada nggak suaranya? Ada nggak Pak Heri? Ada. Mangga, Manarto. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah mangga aja we nanya ke Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru, sebelum saya mohon maaf karena hari ini saya dinas luar, jauh nun di sana. Untuk pelajaran ini saya memegang lagi Fajar dan Rizky, Back to Basic atau CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Cinta Lama Bersemi Kembali, ya, anak-anak yang saya cintai,
yaitu Fajar dengan Rizky. Karena waktu itu masih SD dan SMP, sekarang masih SD dua-duanya, yang sekarang dua-duanya sudah sekolah menengah atas, di mana kalau sudah sekolah menengah atas yang dibutuhkan nanti bukan akademik lagi, yang dibutuhkan kompetensi atau kemampuan fungsionalnya. Jadi dalam pembelajaran Rizky dan Fajar, saya akan menekankan pelajaran untuk pembelajaran tatap mukanya, kayaknya untuk sementara saya tidak akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dulu. Soalnya kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bandung masih dalam zona kuning, yang dimana tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kata Bapak Ibu Guru tadi, bahwa anak ABK cenderung lebih rentan kena penyakit. Di jalan ada dari udara, maka akan kena kepada anak. Lalu kita juga gurunya demikian. Dan kalau untuk ABK kan kita underhand, jadi sentuhan. Takutnya pada saat pelaksanaan pembelajaran kita terkena dari luar, ada yang kita tidak bisa hindari gitu. Nah, itu. Jadi untuk Mama Rizky sama Mama Fajar, nanti saya akan memberikan materi-materinya lewat WhatsApp saja. Jadi biar nanti Pak Narto, punten dinyalakan lagi Pak Narto. Biar kondusif. Yang Pak Narto saja dinyalakan lagi Pak Narto, mic-nya. Ya, dah. Sudah? Oke, baik lagi. Tadi untuk Rizky dan Fajar, walaupun jadwal misalnya dari jurusan sudah di jadwal saya hari apa, tapi untuk sementara ini saya belum berani mengambil resiko untuk pelajaran tatap muka. Sebab Kabupaten Bandung masih zona kuning. Adapun kalau sudah tatap muka harus ada persyaratan, 4 persyaratan harus ditempuh, yaitu gugus tugas ACC, Dinas Pendidikan meng-ACC, sekolah sudah memenuhi protokol kesehatan, izinkan. Walaupun 3, tapi kalau orang tua siswa itu untuk Fajar dan Rizky, nanti kita bicara video call dalam WhatsApp saja, biar lebih kondusif, lebih apa yang angan-angan Mama Rizky dan angan-angan Mama Fajar diharapkan dari Fajar dan Rizky. Begitu. Mungkin begitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan. Nanti saya akan hubungi Mama Rizky dan Fajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sunarto atas penjelasannya. Ibu murid, Bapak tadi saya memberitahukan, alhamdulillah bahwa kita kedatangan kepala sekolah yang baru, yaitu seorang ibu ya, namanya Ibu Santi Komaladini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu kepala sekolah ini membawa suasana yang baru, kemudian SD Negeri Cileunyi akan lebih berprestasi lagi. Nah, kembali kepada tadi penjelasan Pak Narto, memang kami juga menjelaskan kepada orang tua tentang KBM yang akan dilaksanakan itu berdasarkan arahan kemarin dari Bapak Wakasek Kurikulum,
Jadi boleh daring dan luring. Itu juga silahkan bagaimana baiknya, bagaimana teknisnya, bagaimana kondisinya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa anak-anak ABK ini paling rentan untuk terpapar virus COVID-19 ini. Apalagi dengan domisili yang jauh sehingga bisa saja di perjalanan rawan. Kemudian kondisi anak dalam kondisi sakit, orang tuanya juga tidak sehat, nah itu juga menjadi pertimbangan. Jadi ini untuk luring ini bagi anak-anak dan orang tua yang memungkinkan untuk bisa hadir di sekolah. Nah sekarang dengan adanya teknologi informasi, tadi kata Pak Narto sudah dijelaskan, ya itu juga bisa dilaksanakan ya, karena tidak ada kesulitan bagi kita dengan adanya teknologi informasi ini, bisa melalui video call, melalui WA, melalui seperti yang sekarang dilaksanakan, melalui Zoom, melalui Webex ya. Sekarang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, bagi yang domisili dekat, misalnya seperti Sita, nah tadi saya sarankan, Sitanya juga dalam kondisi sehat, ibunya sehat, sayanya juga sehat. Tapi ini memungkinkan gitu, karena Sita kan ada dekat di sini dengan kondisi aman lah kalau datang dari rumah ke sekolah. Karena saya berpikir untuk Sita ini tadi dijelaskan dengan Sita bisa sendiri ya, karena Sita mah tidak ada permasalahan dengan IQ, tidak ada permasalahan dengan transportasi, tidak ada permasalahan dengan berjarak, bergerak gitu ya. Mudah-mudahan bagi Sita itu bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat tadi yang terpenuhi. Dan nanti juga memang akan ada dari Bapak Wakil Kurikulum sudah disediakan bahwa ada nanti perjanjian yang harus disepakati dengan orang tua dan pihak lembaga, karena nanti tidak tidak diharapkan bahwa terjadi sesuatu dengan misalnya kalau terjadi KBM secara luring. Jadi nanti ada kesepakatan. Kalau orang tua betul-betul keberatan, ya nanti juga KBM-nya bisa dilaksanakan, KBM tetap bisa dilaksanakan ya tadi dengan daring. Tapi kan selama ini ibu-ibu orang tua sudah banyak yang mengeluh anak-anak jenuh di rumah, orang tua jenuh di rumah, dan sebenarnya kalau bagi ABK itu selama ini kebanyakan daring karena anak banyak yang tinggal di rumah ya. Kalau ke sekolahnya mah bisa dihitung dengan jari ya. Sebetulnya selama ini daring gitu kan. Nah mudah-mudahan karena pandemi ini belum bisa diprediksi kapan selesainya, tapi mudah-mudahan Allah akan segera mengangkatnya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara normal kembali. Kembali dulu ke Pak Heri atau langsung? Dan mungkin untuk acara pembagian tugas mengajar sudah selesai. Nah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga Pak Heri. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan tentang pembagian kelas tupoksinya masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan, boleh nanti ada sesi diskusi yang mau ditanyakan apa. Dan bagaimanapun seperti tadi diutarakan bahwa BDR atau belajar dari rumah itu tetap dalam prinsip-prinsipnya itu diantaranya ada fleksibilitas. Dalam artian fleksibilitas ini bahwa ukuran waktu pun bisa dilakukan berapa lama dan pemaparan materi, pemberian materi pun bisa fleksibel. Dan diantaranya pula ada kolaboratif. Di sini kolaboratif antara orang tua, siswa, dan guru harus betul-betul ada. Jadi jangan hanya komunikasi satu arah. Misalnya guru hanya memberikan tugas, tapi tidak ada
respon dari orang tua. Bagaimanapun kami, walaupun melakukan BDR atau belajar dari rumah, tetap ada monitoring dan evaluasi. Misalnya, Bu Aan memberikan tugas kepada Lira untuk mata pelajaran, misalnya bina diri untuk mencuci tangan. Nanti Bu Aan akan tetap bisa memantau sampai sejauh mana orang tua mengajarkan Lira untuk mencuci tangan. Karena ini akan menjadi satu asesmen buat kami. Bagaimanapun, antara orang tua dengan guru harus tetap terjalin komunikasi, biar pola didik, pola asuhnya itu sama, jangan sampai ada dinding pemisah. Di kita mengajarkan seperti ini, di rumah tapi mengajarkan seperti ini. Nah, itulah perlu adanya kolaboratif. Gitu. Dan sekali lagi, kami mohon untuk orang tua, apabila nanti ada kesempatannya untuk datang ke sekolah, rapot bunya tong hilap. Punten pisan, karena kami kemarin bahkan punten ulah itu sedang dipeuyeum di bumi mari rapotnya untuk aya batian. Karena siapa tahu nanti kita punya program baru, rapatnya apa seperti apa, nanti penilaiannya seperti apa, nanti begitu. Sekali lagi kami mohon maaf gitu kalau ada yang untuk nanti ke sekolah sambil menyerahkan rapot. Ada yang teringatkan, oh iya lupa. Oke. Itu mungkin informasi yang hubungan dengan akademik cukup, Bu Dede. Nanti ada ya. Baik, khususnya buat anak-anak kita yang MDPI ya, bukan berarti sita pengecualian ya, tapi ini berkaitan dengan program. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Heri, Bu Dede, dan Bapak Guru yang lainnya, kita akan lebih banyak melaksanakan program kegiatan itu di rumah. Ya, tentu saja kembali lagi tadi kerjasama dari guru dan orang tua. Ya, maksud dari LKS tadi, dari yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru adalah, nah, lembar kerja saya itu berupa begini, Bu. Nanti kita akan sama-sama dengan wali kelas masing-masing membuat jadwal fungsional di rumah, ya, dari mulai pagi sampai sore seperti apa. Nanti Bapak Ibu Guru akan bertanya kepada orang tua masing-masing sesuai dengan wali kelasnya, kegiatan apa di rumah seperti apa. Misalnya Fauji yang terlibat di rumah itu ada siapa saja orang-orangnya dalam hari-harinya dari Senin sampai Minggu suatu, biar terdapat informasi. Nanti Bapak Guru menyiapkan jadwal harian dan akan dikomunikasikan lagi kepada anak-anak atau orang tua di rumah. Nah, begitu. Jadi selain nanti ketika melaksanakan kegiatan di sekolah, datang ke sekolah, yang paling utama itu adalah melaksanakan kegiatan di rumah yang sudah terjadwal dari pagi sampai sore. Artinya jadwal di sini nggak usah pusing, Bu. Nggak usah pusing, yang di rumah juga tidak usah pusing. Berjalan sebagaimana adanya, tetapi tetap melibatkan anak. Karena anak kita itu mampu rawat, ya, mampu rawat, ya, dan mampu latih. Jadi setiap kegiatan di rumah itu harus dilibatkan. Jangan didiamkan, seolah-olah hanya sekedar nonton atau diam karena dia kemampuannya seperti itu, hanya teriak-teriak, hanya mampu tantrum, tapi tetap dia harus dilibatkan dalam hal kegiatan apapun, kegiatan fungsional yang ada di rumah. Semisal bangun pagi, harus belajar melipat selimutnya, begitu.
walaupun hanya sekedar megang gitu ya, misalnya Giandra hanya sekedar disentuhkan, itu tetap dia harus tahu, oh ketika bangun tidur saya harus begini gitu. Ketika makan saya harus ngambil piring dan sendoknya sendiri ke rak piring misalnya, seperti itu. Jadi usahakan kegiatan tersebut dilakukan kontinu atau berkelanjutan di rumah. Ya, anak MDVI memang harus seperti itu, dilakukan pengulangan. Kita nggak tahu Bapak Ibu, anak itu menerimanya langsung sekarang, bisa nurut seperti sekarang, langsung seperti anak yang, mohon maaf, IQ-nya normal pada umumnya. Ketika diperintah, Heri duduk, mungkin itu saya, Heri cuci piring. Harita mungkin ngerti ketika anak yang normal, gitu. Tapi ketika anak kita yang MDVI nggak ngerti, belum tentu ngerti, atau bahkan mungkin mengerti, cuman komunikasi kepada kita ataupun sebaliknya tidak sampai gitu. Jadi kegiatan fungsional kami pesankan kita rancang bersama-sama dengan wali kelasnya masing-masing dan dilaksanakan di rumah dengan pantauan Bapak dan Ibu guru dari jarak jauh. Dan tadi jadwal tadi bisa dimanfaatkan untuk konsultasi ke sekolah, atau anaknya juga kalau mau dibawa dan dibilang memungkinkan dalam yang sudah digarisbawahi tadi, bisa dibawa untuk ya mungkin temu kangen dengan gurunya atau melaksanakan pembelajaran fungsional di sekolah, seperti itu. Jadi sekali lagi anak MDVI, anak-anak kita dari mulai kelas Rani, Arif, Kay, Giandra, Fauji, Rizky, Fajar, siapa lagi yang belum disebut, Raifan, semuanya itu diperbanyak kegiatan fungsional. Itu adapun Raifan, nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Apa Jai? Karena Raifan sudah sedikit mampu, jadi kemampuan dia sudah mulai berkembang, jadi nanti dia akan ada tambahan-tambahan lain dari wali kelasnya. Seperti itu ya, ibu-ibu, karena ada bapaknya kayaknya. Nanti bisa dikembangkan lagi di diskusi. Oh iya, Pak Nato ada orang tua, sama guru. Ya, lebih kembang, nanti bisa dikembangkan di diskusi ya. Mudah-mudahan HP-nya tidak masih bisa ya, tidak demam ya Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kalau agak lama HP-nya demam. Ya, terima kasih untuk Pak Heri Mujianto yang telah memberi penjelasan kembali. Barangkali sebelum melangkah ke season berikutnya, ibu-ibu, orang tua siswa, ada yang mau didiskusikan. Memakai barangkali dalam kesempatan ini kita sharing apa yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan kita bisa memecahkan permasalahan yang ibu-ibu hadapi. Silakan, Mama Kay, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dengan wali kelasnya ya, Pak Heri ya? Ya, oke. Kan kayak hari Selasa dan Kamis ya. Iya. Jadi pembelajarannya itu tidak harus kayaknya datang kemari, ibunya saja yang kemari. Tapi ketika mungkin kayaknya gitu seminggu sekali untuk datang kemari, apa diperbolehkan gitu, karena kayaknya sudah sangat sibuk kayaknya di rumah gitu maksudnya. Iya. Oh, boleh Mama Kay, karena saya karena dekat sini kejelasan kedengaran mungkin ya suara saya karena dekat. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi Mama Kay, kita kan akan membuat jadwal sama-sama, jadwal kegiatan fungsional. Jadi kegiatan fungsional itu kegiatan harian di rumah, sebagaimana selayaknya Mama Kay melakukan kegiatan harian biasa saja gitu. Namun setiap kegiatan Kay harus dilibatkan, Kay harus dikasih, kalau tanggung jawab ya harus belajar kasih tanggung jawab dia gitu. Ya walaupun dia hanya sebatas mengerjakan yang semampu dia, tapi dia
harus dikasih kesempatan gitu. Nah, adapun nanti kalau sesuai jadwal tadi Selasa dan Kamis itu jadwal ke sekolah, kayak bisa datang dengan catatan yang tadi, sehat semuanya yang terlibat ya, orang tua, guru dan murid, dan memenuhi standar protokol kesehatan, boleh datang ke sekolah. Nanti kita belajar di sekolah gitu. Dengan catatan tadi belum disampaikan juga waktunya, karena kita seperti ini kita boleh tatap muka, tapi waktunya tetap dikurangi. Kan kalau biasanya kita dari jam 8 sampai jam 11, mungkin bisa dikurangi karena satu nggak ada istirahat ya. Yang kedua, kita saja yang guru yang rapat itu hanya diperbolehkan maksimal 2 jam. Iya, berarti mungkin juga kayak juga 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Oke, semuanya tanpa yang MDPA gitu. Hanya 2 jam saja. Pak Hermut, ya. Kalau misalkan dia datangnya jam 9 bagaimana? Ya tidak masalah, pokoknya 2 jam saja. 2 jam akan ya? 2 jam saja. Hitungannya 2 jam memakai. Jadi fleksibelnya itu di situ juga. Cukup memakai? Masih ada lagi? Iya. Kan kalau kayak ini. Ini pakai mic biar kedengaran ke sini. Iya. Kalau kayak ini kan, kalau untuk di rumah tuh untuk kayak pembelajaran kayak makan kayak gitu-gitu, mungkin yang kayak rasakan sudah biasa gitu. Kalau dia untuk ke sekolah itu yang ada di otak itu naik motor, terus dia mandi pakai baju itu, apalagi dia kalau misalnya pakai sepatu udah berarti itu ke sekolah gitu dia orangnya. Makanya kan selama ini kan di rumah aja, paling aku kalau misalnya sore gitu suka ajak jalan-jalannya gitu. Itu dan maksudnya dia tuh kalau misalnya dia keluar rumah, nah itu berarti ke sekolah gitu pemikirannya dia. Oke, Mama Kay. Ya nanti kita bisa explore Mama Kay dengan wali kelasnya, dengan saya. Sejauh mana nanti kebiasaan di rumahnya sudah seperti apa? Di rumah Kay sudah seperti apa kegiatan fungsionalnya? Dan nanti kita bisa rancang program yang lain. Misalnya kayak udah biasa makannya apakah dengan sendok, dengan apa, nanti kayak belajar membuat misalnya apakah dilibatkan juga belanja ke warung, apakah juga dilibatkan untuk mencuci. Nah, seperti itu. Nanti kita explore ya, sama-sama kita diskusi memakai ya. Gitu. Di luar forum nanti kita diskusi untuk program yang lebih ke individual ke anak. Gitu. Oke ya. Dari peserta yang lain, Pak, bagi ibu-ibu yang ada di rumah, barangkali ada hal yang mau didiskusikan, kami beri waktu sebelum kita menginjak pada season berikutnya, karena masih ada bahasan yang harus kita pecahkan bersama. Silakan. Silakan dinyalakan, diketik unmute, jadi klik unmute-nya, Bu. Diklik unmute-nya yang mau bicara. Udah, Pak. Oke, silakan Mas Fauji. Biar bicara, bertanya. Enggak, bertanya. Udah teh, silakan. Oke, Pak, belum siap pakai ngemut sila. Maka Mama Raiban atau Mama Arif, Mama Rizky, Mama Giandra, Mama Fajar, silakan. Mama Sita boleh yang mau bertanya dalam kesempatan kali ini. Ya, untuk sementara yang dinyalakan mic-nya yang bicara saja ya, yang belum mau bicara disabar dulu. Supaya tidak recok ya. Enggak, maksudnya karena ini fokus ya. Bukan di ruangan, jadi dengan di audio masing-masing gitu. Maka silakan ibu-ibu. Bunda. Mama Arif, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Ayah, Pak. Oh, Pak Perkawis Fajar. Fajar. Ya, gimana Pak Fajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Mama Arif dulu atau Mama Fajar dulu? Mama Arif dulu coba. Biar tidak Ya, bentrok. Mama Arif dulu. Mama Arif dulu, mangga. Mangga, Bunda Arif. Nggak ada, hilang. Mama Fajar dulu. Mama Fajar dulu, mangga coba Mama Fajar, silakan. Di unmute, mic-nya dilihat handphonenya di unmute. Karena sama saya dimatikan tadi. Di unmute mangga, kalau Mama Fajar. Ada Mama Fajar? Ada Mama Fajar. Udah bisa apa ini? Udah masuk? Ya, sudah. Ada. Kedengaran. Ya, yang bicara saja ya, Mbak Fajar dulu, yang lain jangan di unmute ya. Silakan Mbak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya buat Bapak sama Ibu Guru. Kalau untuk Fajar, mungkin nggak ada tatap muka ya Pak ya, Bu? Kan kasihan anak tadi juga pas on langsung sekolah bilangnya gitu. Biar dia buat ngobatin rindunya buat Fajar gitu. Nah kalau misalnya buat Fajar ada tatap muka gitu ke sekolah. Ya. Itu aja Mas Fajar. Ada lagi hal yang lain? Mas Fajar cukup? Ada lagi nggak? Mas Fajar? Masih ada lagi? Ya, sabarkan. Nah nanti mungkin tadi sudah dijelaskan, nanti Fajar sama Rizky itu wali kelasnya Pak Narto, nanti Pak Narto yang akan membicarakan masalah pembelajaran. Nanti mungkin Pak Narto yang akan menghubungi Mama Fajar atau Mama Rizky. Gitu. Iya. Jadi nanti Pak Narto akan menghubungi Mama Fajar sama Mama Rizky. Mungkin itu Mama Fajar jawabannya ya. Walaupun mungkin kangen dengan sekolah Fajar itu ya. Boleh Mama Arif silakan. Untuk Mama Arif, yang lainnya tolong di itu dimatikan. Untuk Mama Arif yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Boleh. Ya, Pak Arif silakan. Iya, mengenai Arif, kan Arif ada pertemuan ya. Setelah tadi mendengar penjelasan dari Pak Teja, nah kalau ada... Oh, sebentar. Mama Arif itu pakai itu kayaknya di rumah pakai speaker ya, dikecilkan dulu boleh speaker yang di rumahnya. Oh, Marisa. Oh. Ayo. Dimatiin. Sekarang bagus ya? Oke, bagus. Maka silakan, Mama Arif. Bentar. Mengenai protokol kesehatan, Ya. kan tatap muka mungkin harus ada protokol kesehatan. Sementara Arif sendiri kan jangankan pakai masker apalagi head spill itu ya. Apakah itu bukan melanggar ya? Tidak mengikuti protokol. Soalnya kan jangan itu. Mungkin pertanyaan saya itu aja, karena memang ya kondisi Arif kan mungkin seperti itu. Jangan, mungkin pertanyaan saya sementara itu aja. Mau ditanggapi? Pak Teja mau ditanggapi langsung? Ini sama. Untuk protokol kesehatan ya Marif ya. Itu juga kan sebenarnya apa yang benar kata Pak Narto tadi kan memang
kalau Panato kan daring aja kegiatannya. Kalau saya kan kalau ini kan ada daring sama luring ya Bu ya. Karena untuk supaya sebenarnya sih untuk anak MDVI daring itu sangat sulit Bu gitu kan. Tapi kan kita kan harus nurut ya sama pemerintah, harus nggak tatap muka gitu kan. Makanya di sekolah diberikan kebijakan ada luring, ada daring. Nah untuk protokol kesehatan Bu, gimana ya? Saya juga minta kebijakan Mama Arif ada atau saya yang langsung ke sana atau gimana gitu? Atau saya aja yang saya pakai masker gitu? Atau Arif bisa saya aja yang pakai masker? Jadi nggak intinya aku nggak memaksakan Arif misalnya harus gitu. Ya kebijakan kan nanti Bu untuk di awal pembelajaran ya Bu ya. Nanti pas setelah masuk Arif cuci tangan biasa, cuci tangan. Seperti itu. Kalau susah pakai masker nggak apa-apa. Kebetulan Arif sendiri mungkin ya. Ya Arif sendiri. Ya. Jadi memang ya udah ya mungkin itu aja sih. Ya. Ini aja Arif, nanti lebih lanjutnya nanti bisa diskusi dengan Pak Teja ataupun begini juga buat orang tua yang lain. Kalau misalnya anaknya bisa pakai masker, asalkan di rumah sudah bersih, berangkat ke sekolah dengan catatan sudah bersih, dalam tanda kutip ya, sudah tanda bersih, mohon maaf, mandi dulu, baju yang baru, artinya baru dicuci ya, bukan baru harus beli di toko. Kemudian nanti biar gurunya yang pakai masker, bapak ibu gurunya yang memenuhi protokol kesehatan pakai masker. Dan nanti mungkin setiap satu jam sekali atau 30 menit sekali nanti anak diajak cuci tangan seperti itu. Kalau memang kita harus ketemu di sekolah. Begitu Marif? Iya, terima kasih penjelasannya. Antuk Jai. Ya, oke, Mas Fajar. Masih ada lagi, Mas Fajar? Masih ada lagi, Mas Fajar? Ya. Berarti kalau buat Fajar kelas SMA gitu ada tatap muka nggak Pak, Bu? Minimal. Jadi Mas Fajar ya. Nanti Pak Narto akan menghubungi Mama Fajar. Bagaimana baiknya, suruh gitu ini ya. aja, suruh ngejawab. Nanti Pak Narto barangkali masih menyimak. Pak Narto, tolong di-on-kan mic-nya Pak Narto. Silakan buat Pak Narto. Baik, untuk Mama Fajar. Ada suaranya? Ada Pak, kedengaran. Nah, ya. Ya kalau nanti misalnya ini kan kita cuma hanya memenuhi protokol kesehatan saja Mama Fajar ya. Jangan sampai kita melanggar atau gimana. Tapi kalau Fajarnya mau dan mamanya tidak keberatan, kalau guru itu kalau misalnya kita sudah berjanjian segala macam, kita bisa langsung tatap muka gitulah. Tapi untuk sementara ini kita lihat situasi dulu. Tapi kalau Fajar mau pakai masker nggak, Bu? Fajar mau Pak, tapi ya bisa tapi nggak lama. Minimal gini Bu, minimal perjalanan dari sana ke sini gitu lah, dari sana ke sekolah. Oh bisa. Bisa soalnya Pak. takutnya gini ya, mulai tanggal 27 itu kan diterapkan kena denda 100 atau 150.000. Takutnya itulah saya yang takutnya itu. Tapi kalau Fajarnya bersedia minimal dari rumah ke sekolah. Kalau di sekolah tidak apa-apa pakai masker karena di dalam ruangan kan Bu. Gitu loh. Mau Arif, mau yang lain. Kalau misalnya yang penting dari rumah udah dinyatakan sehat, gurunya sehat, semua sehat. Kalau di sekolah cuma hanya 2 orang atau 3 orang tidak pakai masker sebenarnya tidak apa-apa karena hanya beberapa orang, tidak ada orang lain yang masuk gitu. Tapi diusahakan aja kalau misalnya kalau Fajarnya pengen benar-benar mau sekolah, misalnya seminggu sehari 1 kali misalnya Bu ya, itu diusahakan Fajar betah dulu pakai masker dari rumah ke sekolah gitu.
Iya, Pak. Kalau guru-guru standby, kalau guru siap gitu loh, Bu. Ya. Kalau kita kan kalau Iya, Pak. guru kan tergantung peserta didik. Kan kita tujuannya juga melayani peserta didik gitu lah. Kalau orang tuanya siap, orang tuanya mengizinkan, peserta didiknya siap, guru pasti siap gitu lah, Bu. Mungkin itu jelas ya, Bu ya. Terima kasih Pak Eri. Pak, kalau Pak belum selesai Pak Narto, tapi di luar itu biasa ada tugas-tugas lewat WA kayak gitu. Luar nggak tatap muka gitu. Ada, jangan khawatir. Ya. Ayah Mas Fajar, tugasmu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tugasmu tetap ada. Fajar harus melakukan kegiatan fungsional di rumah. Ya. Iya. Iya, Pak. Senang ya. Puas, mudah-mudahan puas sama Fajar ya. Ya, oke. Siap. Cukup Pak Fajar? Kenapa, Pak? Cukup? Masih ada lagi? Oh, udah Pak, selesai Pak ya. Nanti Fajar sama mamanya belajar bikin lupis. Oh iya, atau cireng isi. Ya benar, belajar bikin cireng isi, Jai. Bikin cireng isi ya, Jai ya. Oke, silakan. Mama yang lain mau bertanya. Mama Raipan, Mama Sita, Mama Giandra, Mama Fauji, tas ayah tas ngemut asan ayana. Tadi asan kaemut sore teh. Mama Fauji menuju ngemut-ngemut tadi teh cenah tos tas kaemut asan Mama Fauji. Mama Fauji. Mama Giandra, Mama Sita, Mama Raipan, Mama Rizky, Fajar, hai, Jai. Wow. Jai, how are you, Jai? Wow. Coba masih ada pertanyaan nggak atau pernyataan? Kasih waktu ya, karena hari semakin siang mungkin baterainya kata Pak Herbu tadi takut demam. Karena masih ada hal-hal yang kalau di sekolah mah pakai laptop, ini yang di rumah pakai handphone semua. Ya yang di rumah maksudnya. Kasihan handphonenya masih atau nanti mungkin bisa didiskusikan dengan guru kelasnya masing-masing ya. Setelah acara ini beres silakan mau seperti apa. Gitu aja. Ibu Ketua Jurusan. Ya mudah-mudahan ada yang tidak puas nanti bisa bertanya kepada gurunya masing-masing karena ada hal yang sangat penting juga yang mau didiskusikan berkenaan dengan hasil rapat ketua jurusan bersama pihak sekolahnya guru karena ada prasarana ya? Ya silakan. Terima kasih Pak Heri. Nah, yang harus kita bicarakan atau diskusikan yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini selanjutnya adalah mengenai non akademik ya. Jadi kemarin saya diberitahu oleh Bapak Wakasek, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Karena sekarang juga dengan kehadiran kepala sekolah baru, kemudian ada penataan baru bagi lingkungan SLB Negeri Cileunyi. Nah, khususnya dengan hubungannya dengan jurusan tunanetra. Karena selama ini, khususnya untuk paguyuban, ada aktivitas kantin dan juga mempunyai dapur sendiri, yang mana yang digunakan adalah toilet, ya toilet yang tidak aktif. Nah, dengan keputusan baru sekarang, penataan lingkungan dan sarana prasarana yang ada di SLB Negeri Cileunyi, nah mohon untuk dimaklumi kepada paguyuban tunanetra bahwa ruangan yang dipakai untuk kantin dan dapur oleh paguyuban tunanetra itu harus segera dikosongkan.
Jadi itu akan dikembalikan kepada fungsi awal, digunakan sebagai toilet. Jadi nanti itu ibu-ibu wayahna barang-barang ya paguyuban ya barang-barang kepunyaan jurusan untuk segera diamankan ya, ibu-ibu diamankan. Nanti kita bersama-sama bagaimana prosesnya. Ruangan itu harus segera dikosongkan karena akan ditata kembali menjadi fungsi semula ya, sebagaimana fungsinya akan digunakan toilet kembali. Nah mungkin ini Mama Fajar, Mama Arif, bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Berarti harus didiskusikan sekarang pada kesempatan ini bagaimana nanti orang tua bersama guru sehingga kita bisa bekerja bersama-sama untuk mengamankan barang-barang yang ada di kedua tempat itu. Nah itu mungkin mangga tanggapannya dari orang tua khususnya Mama Fajar, Ketua Paguyuban, kemudian Mama Arif sebagai penanggung jawab kantin, kemudian Mama Sita sebagai penanggung jawab dapur. Mangga dipersilahkan kepada orang tua. Mangga Mama Fajar, Mama Arif, Mama Sita, dan mama-mama yang lainnya, Mama Raifan. Ya, Bu. Ya, mangga Mama Fajar. Ya. Mama Arif, sekarang di Mama Fajar, Bu. Ya, mangga Mama Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekarang mah dialihfungsikan lagi, Bu, itu kantin sama dapur jadi kembali toilet kembali, ya. Ya. Itu peraturan dari kepala sekolah yang baru, Bu. Jadi saya itu mendapatkan instruksi itu dari wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, karena sekarang di kita ini sedang ditata gitu ya, sedang ditata ulang untuk supaya kondisi sarana di sini makin tertata, makin teratur gitu. Oh iya, ya kalau begitu, kalau emang itu aturannya dari sekolah ya apa boleh buat ya, kita harus betul. Ya, jadi kepada ibu-ibu orang tua yang lain, ayo kita gotong royong lagi. Harinya, waktunya kapan gitu untuk beres-beres apa itu kantin sama dapur ya, Bu ya. Ya mungkin saya imbau kepada orang tua murid yang lain untuk datang ke sekolah ya, tempatnya hari apa gitu, kita kerjasama lagi, gotong royong lagi ya buat dibersihkan atau diambil barang-barangnya mungkin ya, Bu. Ya, itu orang tua murid. Ya kalau yang saya yang saya terima gitu informasi itu bahwa tidak hanya untuk jurusan tunanetra saja dan untuk jurusan yang lain juga gitu. Mungkin nanti ya, tapi nanti mudah-mudahan dengan kondisi normal, bukan berarti bahwa kantin itu akan ditiadakan gitu. Nanti kita bisa atur kembali apakah di ruangan mana kan bisa ya Pak? Iya. Di ruangan yang mana lah mungkin nanti bisa kita ditata kembali ruangan-ruangan yang ada yang digunakan oleh jurusan tunanetra. Iya. Oh, berarti untuk semua ya, Bu, ya, itu enggak untuk kelas tunanetra aja? Iya, untuk semua. Oh, iya. Ya, kalau begitu Mas, saya imbau buat orang tua murid yang lain, ya waktunya kapan gitu bisanya. Ya, buat bersih-bersih lagi mungkin ya, Bu, ya. Buat itu apa? Mengamankan barang-barang di kantin. Itu hari apa, Bu, harus dibersihkannya, harus disegerakannya gitu? Berarti harus segera, harus segera. Oh,
Jumat itu sudah sertifikat kepala sekolah. Nah, hari Jumat sekarang tanggal 17 itu akan serah terima jabatan kepada kepala sekolah yang baru. Jadi mulai tanggal 17 kepala sekolah definitif sudah ada di kita gitu. Sudah aktif untuk melaksanakan tugas ibu kepala sekolah yang baru. Oh, iya. Ya buat Mama Arif, Mama Repan, yang lain-lainnya mungkin bisanya hari apa gitu. Kemudian itu Mama Fajar masih banyak ya, dagangan masih banyak. Udah diambil kan sama Mama Raipan, sama Mama Sita. Ya kan mungkin nanti itu kita bisa direndungkan di grup WA aja mungkin. Itu Mama Arif. Yang mana Mama Arif lupa? Ya untuk masalah Arif, buruk ke sekolah Arif. grup WA aja gitu. Jadi kesempatan Gimana Pak Arif? Kesempatan ini ya. Pak, gambar. Arifnya ini Pak. Ya, Mama Arif, mangga, Mama Arif. Mama Arif, mangga. Iya, ya untuk masalah kantin dan beres-beres, nanti kita orang tua mungkin membicarakannya via grup WA aja masih, karena itu kan susah ya kalau di sini waktunya ditentukan, kesepakatannya maksudnya gitu aja. Kesempatan ini mungkin kita membicarakan masalah pembelajaran aja gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa sepakat secepatnya, kita bisa sepakati untuk beres-beresnya. Itu aja mungkin. Kayaknya itu yang perlu kita bicarakan pada rapat hari ini, yaitu pembagian kelas sudah selesai, kemudian mengenai proses KBM juga tadi sudah kita bicarakan, tinggal bagaimana nanti kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan antara guru kelas dengan peserta didiknya, silakan melalui WA saja atau melalui komunikasi langsung saja ya. Nah, kemudian penataan ruangan tadi sudah disampaikan, berarti apa yang ditugaskan pada rapat ini saya sebagai ketua jurusan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama antara orang tua dengan orang tua, antara guru dengan guru, begitu juga orang tua dengan guru, makin terjalin kerjasama kita sehingga di jurusan tunanetra terjadi kerjasama yang kondusif sehingga menghasilkan pembelajaran yang diharapkan dalam rangka kita melayani putra putri ibu bapak dan juga kami sebagai guru dalam melayani peserta didik di sekolah ini, tadi khususnya tunanetra, mendapatkan keberhasilan dan juga selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama saya jadi ketua jurusan dan juga berlanjut, mohon bantuannya, dukungannya dari orang tua dan juga dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita ada dalam suasana kekeluargaan yang insya Allah terjalin terus tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya tadi terutama ada dalam ridho Allah, dan terus kita melaksanakan apa yang diwajibkan untuk melaksanakan selalu amar ma'ruf nahi munkar, saling
memberitahu dalam kebenaran, kebaikan, dan menghindari apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita akan segera bertemu kembali, bersama-sama kembali dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua bisa mau disambungkan lagi nggak? Kenapa? Orang tua masih ada yang mau menambahkan lagi nggak? Barangkali dari orang tua ada yang mau ditambahkan lagi, ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau menyampaikan apa begitu? Tidak ada. Kalau ada unggul, kalau tidak ada godok. Jadi akan konsumsi di rumah masing-masing, cenah. Ayo dia mah konsumsi. Konsumsinya di rumah makan masing-masing. Apanya? Urut nyandak bihun abdina kaditu. Terima kasih atas semua perhatiannya, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, yang senantiasa khusus dan itu menjalani Zoom meeting ini, dan mudah-mudahan bisa terrealisir dan senantiasa kita adalah dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap selalu menjaga kesehatan dan berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 segera pulang. Pulang ke asal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Aku barangkali ada hal-hal yang masih dibicarakan, silakan mungkin nanti di belakang layar saja. Hal dan akademik mungkin yang gurunya masing-masing, yang di luar akademik mungkin dengan paguyuban. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau say hello boleh dinyalakan mic-nya. Yang mau say hello, yang masih mau say hello silakan dinyalakan mic-nya. Room belum dimatikan, nanti dimatikan 5 menit lagi. Fajar mau say hello enggak? Hah? Fajar mau say hello enggak? Jai. Jai. Siapa Jai? Siapa Jai? Apa kabar? Oh, Revan. Anak tahu. Oh, Revan. Gimana? Main gitar. Halo Ali. Kalau Sita lambaikan tangan, Sita. Tangannya soalnya tangannya. Lambaikan tangan. Halo. Fauji. Siapa lagi teman? Apa ini? Boleh marah aja, Pak. Ibu. Pauji, tidak marah, Pauji. Nggak boleh tuh. Nanti kalau ganteng lagi, Pauji lagi. Kalau ganteng, Pauji. Nyubitin sendiri, Pak. Dulah, dia tak boleh. Jangan marah-marah. Jangan Boleh marah-marah ya.
nggak boleh marah-marah ya. Pak Uji, jangan marah Pak Uji, jangan marah-marah. Oke, ibu-ibu cukup ya, roomnya akan dimatikan ya. Iya Pak. Aktivitas dalam buat keluarga di rumah ya, semuanya tetap jaga kesehatan, semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini tetap ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita tetap semangat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelasnya. Pak Uji. Ya. Ya, Pak. Ini lagi